Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Dona. Mana Madun Official Story. Aduh, muka Eke cusoknya. Hari ini kita mau story tentang spill buku bumi. Cerita tentang andai seseorang tahu kalau misalkan jadinya seperti itu, tidak akan mungkin mengambil sebuah keputusan meraih seperti itu. Jadi kita mau mengecek ya. Andai manusia itu tahu sebelumnya, andai manusia itu mengerti, andai manusia itu memahami, dia tidak akan mungkin mengambil langkah seperti itu. Andai manusia memahaminya, andai manusia itu sejak awal tahu, ya kan? Di sini kita mau bercerita bukan meramal ya. Semoga ini bisa tercerita semua. Nungguin ya. Mami Dona baik-baik aja. Semoga dikau semua sehat-sehat, baik-baik semua ya. Hari ini energinya cukup lumayan baik ya. Yang jelas sudah mulai membaik sedikit demi sedikit ya. Dan di sini kita mulai bercerita mengenai spill buku bumi. Andai saja, asal mulanya saja tahu, andai saja tahu, tidak mungkin jadi begini ya. Kenapa ya? Diceritakan di story-nya hari ini adalah manusia-manusia itu andai saja tidak mengikuti ajakan, tidak mengikuti instruksi-instruksi orang lain, tidak mengikuti ajakan orang lain, andai saja tidak mengikuti maunya orang lain, maka tidak akan menjadi seperti itu. Dan ketika manusia mengetahui mengapa mengikuti ajakan tersebut, ternyata manusia itu tidak mempertanggungjawabkan apa yang dia instruksikan. Manusia itu tidak mempertanggungjawabkan apa yang dia ajak, apa yang dia ajarkan gitu loh. Dia tidak bertanggung jawab. Dan manusia ini tidak bertanggung jawab untuk apa? Mempertahankan sebuah komitmen dan ikatan tentang sebuah hati. Andai saja waktu itu kalian tahu manusia ini punya tujuannya seperti apa, kalian merasa bahwa ajakan dari manusia ini sebenarnya mempunyai tujuan yang sama sekali kalian rasa tujuan ini akan membawa sebuah kebaikan. Ya, tujuannya ya. Ngomong-ngomong muka gua sama daster gue cong ya, bukan lagi. Muka aja bisa diwarnain ya kan, apalagi muka lu ya. Lanjut, bahkan manusia ini memang terlalu licik. Manusia ini mempunyai tujuan yang sangat licik sekali. Manusia ini tanpa pikir panjang menerima ajakan tersebut. Karena manusia ini pandai bermain dengan kelicikannya sehingga membuat manusia yang lain tergoda, manusia lain itu menjadi mabok ya, menjadi halusinasi ya. Karena sebuah ajakan yang membawa diri manusia itu terjerumus terlalu sangat dalam. Terjerumus oleh apa? Dari ikatan yang dikatakan isinya semuanya itu berbisa, beracun, dan devil. Manusia ini baru merasakan apa yang dirasakan, diberikan sebuah halusinasi, diberikan sebuah kesenangan, itu isinya semua fata morgana alias racun yang dikirimkan. Yang dikirimkan ini hanyalah toksik belaka. Andai kalian tahu jadinya begini,
kalian pasti tidak akan mau menerima yang namanya racun. Namanya manusia keracunan itu bisa setengah-setengah, sadar setengah-setengah, nggak sadar, atau benar-benar nggak sadar sama sekali. Nah ini, racun ini yang membawa manusia itu akhirnya penuh dengan apa? Dengan hasrat, emosi, yang benar-benar membakar manusia ini. Karena manusia ini memupuk dirinya dengan segala macam jenis racun. Karena apa? Manusia ini memberikan kenikmatan yang sebenarnya hanya racun doang isinya. Kenikmatan yang tidak ada nyatanya. Akhirnya beberapa manusia menyadari kalau ini nggak benar. Ini racun. Hanya hasrat doang. Tujuan yang diinginkan itu tidak ada tujuannya sama sekali. Hanya ego. Ujung-ujungnya banyak yang harus dikeluarkan. Effort yang diberikan tidak ada. Pengorbanan terlalu besar. Beberapa manusia merasa terbakar dengan keputusannya sendiri. Dan akhirnya seperti apa? Beberapa manusia merindukan suasana yang bahagia. Suasana yang bisa merasakan diri manusia itu kembali seperti dulu. Manusia ini ingin, tapi apa daya, semua sudah terjadi. Mau berkata sedih pun tak sanggup. Sedih saja tak sanggup karena harus berjuang. Mau kata sedih juga nggak bisa. Karma manusia sesuai apa yang dia perbuat. Manusia ini mau healing tidak, mau melakukan semua kesalahan dengan kejujurannya apa tidak. Tergantung manusia ini bisa dirubah karmanya ketika manusia itu benar-benar jujur di dalam kehidupannya atas semua kesalahan yang dia lakukan dan dia perbuat. Dan dipastikan akan terjadi masa manusia itu betul-betul tidak mampu melakukan apa-apa. Tidak mampu menerima apapun bentuk dari sebuah perjalanan dikarenakan manusia itu sudah hancur. Ketika manusia merasa bahwa apa yang dilakukan mengikuti anjuran, mengikuti apa yang dimau, ternyata baru menyadari. Andai saja waktu itu tahu, jadinya tidak akan begini, yaitu hancur dalam kondisi yang betul-betul tidak berdaya. Inilah eksekusi yang harus dipikirkan seorang manusia yang bisa membawa kehidupan menjadi lebih baik lagi, tergantung manusia bisa memberikan apa yang harus dia beri. Jangan pernah menoleh ke belakang ketika kalian tidak sanggup. Tidak perlu menoleh ke belakang kalau tidak tahu jalannya lagi. Yang harus dilakukan adalah ini sudah berakhir. Andai saja aku tahu jadinya begini. Game over. Kalau sudah game over, harus bisa bagaimana caranya mengembalikan semua yang sudah kalian rasakan, kalian pelajari di dalam kehidupan. Jangan sampai kalian mengulang kesalahan yang harusnya kalian sudah lulus. Jangan pernah menyesali ketika stuck hidup kalian membuat kalian tidak mampu melakukan apa-apa. Tapi setiap perjalanan hidup itu adalah pelajaran. Kalau kalian tahu duluan, tidak mungkin kalian bisa belajar bahwa kejadian yang kalian rasakan itu adalah pelajaran yang harus kalian jalani. Tidak mungkin ya penyesalan ini tidak ada hasilnya. Ada, yaitu hikmah, barokah. Tuhan itu tidak akan mungkin salah, tapi manusia harus belajar dari sebuah
hikmah yang